بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada subuh hari ini tempat kita di masjid tercinta kita ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah sebentar kita dari Ustaz Muzammil Hasballah. Selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di Masjid Al-Ghazali Kedokuli dan hari ini kita rangkaikan gerakan pemuda sholat subuh berjamaah spesial milad BKPRMI yang ke-46 dan insya Allah kita akan mendengarkan tausiah sebentar dan sebelum mendengarkan tausiah sebelumnya kita persilahkan Ketua DPW BKPRMI Sulawesi Selatan untuk membawakan sambutan pada guru kita Kiai Haji Hasid Hasan Palogai SHMA. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitaban hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi khairin min dunya ila yaumil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa karim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Muzammil Hasballah, terima kasih telah berkenan memenuhi harapan kami dari DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Ghazali beserta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Ghazali Kedokuli yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saya dan DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan hadir beberapa wakil ketua umum. Ada Pak Zul, ada Pak Dr. Amrudin, Pak Zaitun, ada DPW, ada Sekil. Alhamdulillah DPW BKPRMI insyaallah hari ini akan bermilad atau berulang tahun yang ke-46. Akhirnya tepat tanggal 3 September 1977 di sebuah masjid yang waktu itu sesungguhnya amat sangat sederhana, namanya Masjid Istiqamah di Bandung.
BKPR ini lahir menjawab tantangan waktu itu yang ada upaya masif dilakukan oleh orang-orang yang tidak cinta terhadap masjid, tidak cinta terhadap Islam, berusaha menjauhkan generasi muda dari masjid. Maka lahirlah BKPMI waktu itu dan sekarang menjadi BKPRI. Nah, di milad yang ke-46 ini kami melakukan memilih waktu salat subuh itu dengan istilah gerakan berjamaah subuh bagi pemuda kita, karena berharap pemuda atau remaja Islam ini tergerak hatinya memenuhi salatnya atau melaksanakan salatnya masjid-masjid, dan kita pilih Masjid Al-Ghazali. Mudah-mudahan insya Allah kita tergerak hati juga kita untuk memenuhi seorang besar yang namanya Al-Ghazali. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muzammil Hasballah. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran Ustaz memberi motivasi kepada umat Islam, khususnya kepada generasi muda, untuk senantiasa mencintai masjid, dan gerakan sholatnya 5 waktu itu adalah dilakukan di masjid-masjid. Karena itu menjadi tantangan kita sekarang, menggerakkan generasi muda kita, remaja masjid kita, untuk justru sholatnya atau mendekatkan hatinya di masjid. Karena salah satu penghuni surga itu adalah orang yang dekat hati, pemuda yang dekat hatinya dengan masjid. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muzammil Hasballah, seorang penggerak Al-Quran generasi muda di tanah air, di negeri kita yang cukup dikenal, cukup terkenal. Mudah-mudahan kehadiran beliau itu mendorong kita untuk mencintai agama yang didayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sambutan dari Ketua DPW BKPRI Selatan, dan alhamdulillah sekali lagi kami menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin dari DPW BKPRI Selatan, yaitu gerakan subuh, pemuda subuh berjamaah. Kenapa? Karena kita ingin mengajak bagaimana para pemuda itu lebih dekat dengan masjid dan diawali dengan sholat subuh berjamaah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Muzammil Hasballah, dan insya Allah kita akan menyimak sebentar apa yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk berkumpul, beribadah di rumahnya, sholat subuh berjamaah, duduk i'tikaf di majelis ilmu. Semoga dengan begitu akan mudahkan jalan kita menuju surga. Mari kita memperbanyak salawat kepada teladan dan panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW.
Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, mempelajari sejarah hidupnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DPW BKPR RI Sulawesi Selatan, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Ghazali, imam, muadzin, khatib, ta'amir, semuanya. Kemudian ucapan terima kasih saya untuk rekan-rekan dari IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, dan juga Fiqh Indonesia, lembaga yang menjadi wasilah safari dakwah saya selama di Makassar dan sekitarnya. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ayah bunda yang berbahagia, dan teman-teman juga adik-adik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, hudan, jalan keselamatan, pintu kebahagiaan, petunjuk kehidupan. Al-Quranul Karim, begitu kita sering menyebutnya. Quran itu mulia dan memang selalu bersanding dengan segala sesuatu yang mulia. Quran turun pada suatu malam, maka malamnya adalah malam yang paling mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia. Quran menurut riwayat turun pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang paling mulia. Turun dengan perantara Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu war-ruh, malaikat yang paling mulia, safaratin kiramin bararah. Turun sebelum dan setelah peristiwa hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, dua kota yang paling mulia di muka bumi. Turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung. Manusia yang paling mulia yang pernah hadir ke dunia dengan keindahan akhlaknya. Bahkan Allah mengutus Rasul untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran Allah muliakan. Maka jika kita ingin dimuliakan Allah, salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan menjadi ahlul Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi juga berpesan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya di dunia. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Semua interaksi dengan Al-Quran adalah kemuliaan, adalah kebaikan. Kalau ingin hidup kita dimuliakan Allah, hidup kita penuh dengan keberkahan, maka kita harus mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Baik mendengarkannya saja sudah berpahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah
rahmah itu adalah kasih sayang Allah. Apalagi ketika kita membacanya, setiap huruf alfu hasanah, 10 kebaikan. Kalaupun masih terbata-bata, masih belajar, ajran, kata Nabi, pahalanya dikali 2. Kalau sudah lancar, alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Apalagi ketika kita menghafal Al-Quran, semakin besar pahalanya. Mentadabburi maknanya, semakin besar balasannya. Mengamalkannya dalam kehidupan, memang untuk itu Quran diturunkan. Apalagi ketika kita dakwahkan, ketika kita syiarkan, maka kita ikut panen pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmu lewat ajaran kita. Semua interaksi dengan Quran adalah kebaikan. Karena Quran adalah sumber kemuliaan, sumber keberkahan. Allah berfirman dalam Quran surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-ayah. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad bersama dengan keberkahan. Quran turun bawa berkah. Hidup yang dekat dengan Quran itu berkah. Apa itu barakah? Mungkin kita sering mendengar berkah, mendoakan berkah. Sudahkah kita memahami apa itu barakah? Barakah itu melimpahnya kebaikan-kebaikan. Umur yang berkah pasti banyak habis untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk ibadah, berkarya, bermanfaat, berkontribusi, pengabdian. Itu umur yang berkah. Bukan habis untuk kelalaian, kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Itu tidak berkah. Rizki yang berkah, yang sedikit bikin cukup, yang banyak tidak melalaikan, tidak membahayakan. Itu rizki yang berkah. Yang sedikit qanaah, ketika banyak menjadi pribadi yang dermawan, tidak pelit, gemar berinfak, sedekah, berwakaf fisabilillah, tidak lupa dengan zakatnya. Itu rizki yang barokah. Kemudian rumah tangga yang barokah. Bukankah memang itu doa untuk pengantin baru? Anak-anak muda nih ya, misalnya kalau tema tentang rumah tangga pada semangat. Doa untuk mempelai baru itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah Allah saat engkau bahagia, berkah juga saat berbuka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kenapa yang perlu kita cari dalam rumah tangga itu barokah? Misalnya saat bahagia. Kalau berkah, nggak lupa bahwa kebersamaan di dunia hanya sementara. Gimana caranya supaya bahagia selamanya di surga? Itu rumah tangga yang berkah. Anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Kemudian saat diuji dengan konflik, karena tidak ada rumah tangga yang tanpa cekcok. Bahkan keluarga Rasulullah SAW pun ada ujiannya, supaya bisa kita teladani. Itulah keluarga terbaik. Nah, ketika terjadi konflik, ada masalah, semoga berkah juga. Gimana berkahnya? Kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita muhasabah, introspeksi, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Itulah hikmah konflik dalam rumah tangga, berkah juga. Kemudian suatu tempat, suatu wilayah, jika turun berkah Allah, maka kebaikannya melimpah. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah dulu namanya Yathrib. Madinah itu artinya kota. Nabi mengangkat tangan mendoakan keberkahan untuk Yathrib. Allahumma barik li madinatina, ya Allah berkahilah kota kami ini. Karena dulu Madinah punya banyak masalah. Tersebarnya bibit penyakit, orang yang baru berkunjung langsung demam. Ada dua suku yang saling berperang, namanya Aus dan Khazraj, saling bunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Padahal mereka satu endatu, mereka satu nenek moyang. Ada banyak sekali masalah di Madinah di waktu itu. Setelah didoakan berkah oleh Nabi, penyakitnya hilang,
dua suku yang berperang dengan izin Allah berdamai. Dan kalau kita hari ini diizinkan Allah menziarahi kota Nabi, kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan. Begitu mudahnya kita khusyuk sholat di Masjid Nabawi yang memang pahalanya 1000 kali lipat. Itulah barokah. Kalau udah balik ke tanah air, pengen kembali lagi ke sana. Ada magnet, ada daya tarik, ada cinta untuk kota Nabi. Itulah sedikit gambaran dari keberkahan. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian dulu kaum muslimin pernah berada dalam sebuah daulah, sebuah negara yang luasnya lebih dari sepertiga bumi. Ketika dipimpin oleh seorang raja yang takut kepada Allah, yang ahlul Quran, yang ulama, kemudian dia menjadi umara, dapat amanah kepemimpinan. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Raja Umar bin Abdul Aziz memimpin tidak lama, hanya 29 bulan. Namun keberkahan yang Allah turunkan untuk negeri muslim di kala itu luar biasa. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Masih keturunan Umar bin Khattab juga. Dulu Khalifah Umar bin Khattab pernah di malam hari keliling kota Madinah untuk mengetahui bagaimana nasib rakyatnya. Sampailah di sebuah rumah, Amirul Mukminin mendengar percakapan seorang ibu dan putrinya. Mereka berprofesi sebagai penjual susu di pasar. Kata sang ibu, "Nak, campur saja susu ini dengan air, biar keuntungan kita lebih besar." Tidak ada yang melihat. Bahkan Umar bin Khattab pun, Amirul Mukminin pun tidak tahu kita melakukan ini. Apa jawaban dari sang putri? "Wahai ibuku, memang benar Amirul Mukminin tidak melihat kita, namun Tuhan ya Umar menyaksikan kita. Jangan melakukan itu, wahai ibuku." Dialog ini didengar oleh Umar bin Khattab. Langsung Umar bergegas pulang ke rumahnya, menemui salah seorang putranya. "Nak, kamu pergi ke rumah itu, lamar putri yang ada di rumah tersebut menjadi istrimu." Pernikahan putra Umar bin Khattab dengan putri tersebut, lahirlah seorang anak. Lahir anak lagi. Nah, cicit dari Umar bin Khattab itulah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin daulah Islamiyah yang luasnya sepertiga bumi di saat itu, keberkahan Allah turunkan luar biasa. Tidak pernah ada domba gembalaan masyarakat yang diterkam oleh serigala. Tidak ada lahan pertanian yang menganggur. Semuanya produktif menghasilkan. Makmurnya luar biasa. Sampai-sampai orang kaya di mana-mana, orang miskin sulit dicari, mustahik zakat sulit ditemukan, sehingga harta Baitul Mal itu menumpuk luar biasa. Tidak tahu mau diapakan, dikemanakan. Ada masyarakat berhutang, dilunasin oleh negara pakai harta Baitul Mal. Berbeda dengan negeri kita hari ini kan, yang kalau ada bayi lahir itu sama dengan menanggung utang negara 30 juta rupiah. Walaupun tidak dibebankan juga, tapi kalau utang negeri ini dipukul rata ke semua rakyatnya, itu masing-masing menanggung hampir 30 juta rupiah. Dulu ada masyarakat berhutang, hutangnya dilunasi sama negara. Bukan karena foya-foya, bukan karena flexing kalau bahasa hari ini. Kemudian kalau ada anak muda mau menikah, dia terhambat biaya untuk resepsi, untuk mahar, untuk uang panai kalau di sini ya, itu difasilitasi sama negara dari Baitul Mal. Luar biasa ya. Sampai-sampai harta Baitul Mal juga masih menumpuk luar biasa. Apa kata Raja Umar bin Abdul Aziz kepada para gubernur? "Tolong beli biji-biji gandum, sebar di alam bebas, supaya tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri muslimin." Itulah keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu
merasakan dahsyatnya gempa bumi dan tsunami di Aceh, karena saya orang Aceh. Selang beberapa waktu gempa di Padang, gempa di Jogja, belum lama gempa di Cianjur, sebelumnya gempa bumi, amblas tanah, tsunami di Palu, banjir bandang di mana-mana. Bencana alam datang silih berganti, seolah alam murka. Sebenarnya mungkin Allah yang murka dengan kemaksiatan yang merajalela. Kenapa negeri kita banyak masalah? Indonesia yang katanya negara kaya raya sumber daya alamnya, kok masyarakatnya belum juga sejahtera? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ujian ekonomi, harga kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi. Kisruh politik yang tidak pernah berkesudahan, mafia-mafia yang merampok kekayaan bangsa, koruptor-koruptor bertebaran di mana-mana. Ada banyak masalah di negeri kita, seolah sedang Allah cabut keberkahannya. Kenapa bisa demikian? Maka mari kita muhasabah. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jangan kitalah penyebabnya. Sebab Indonesia ini punya potensi yang luar biasa, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi lebih dari setengah orang Islam di negeri ini tidak mengenal kitab sucinya, alias enggak bisa ngaji. Menurut data tahun 2021, 65% umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran, tidak bisa membaca kalam Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah sebuah kegundahan. Ini adalah sebuah masalah. Kalau nggak kenal Quran, nggak bisa baca Quran, gimana memahaminya? Gimana mengamalkannya? Maka wajar kalau berkah sedang jauh dari negeri kita. Bukankah Quran turun bawa berkah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kata Allah. Maka kalau masyarakat kita jauh dari Al-Quran, gimana berkah akan Allah turunkan? Maka lewat kesempatan yang singkat ini saya menasihati diri pribadi dan semua kita. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalaupun kita belum bisa membaca Al-Quran, gak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan lewati hari tanpa mengaji. Sudah pun mengaji, lanjut lagi, baca juga arti. Karena Quran baru memberikan manfaat untuk kehidupan ketika ditadabburi, ketika direnungi maknanya. Jangan sampai seumur hidup kita belum pernah khatam terjemah Al-Quran. Di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi kita berlomba-lomba memperbanyak khataman Al-Quran, tadarus. Tapi pernahkah kita seumur hidup menghatamkan terjemah Al-Quran? Saya di banyak kesempatan sering bertanya, sedikit yang mengangkat tangan. Karena saking jauhnya kita dengan Al-Quran hari ini, gimana kita berharap berkah untuk bangsa kita? Bahkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Karena ternyata kita hari ini jauh dari Al-Quran. Di lain sisi kita bersyukur banyaknya rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran bermunculan di pelosok-pelosok negeri. Hari ini kita melihat anak kecil hafal Quran sudah menjadi pemandangan biasa. Dulu waktu saya kecil mulai hafal Quran masih sedikit, belum banyak hafiz-hafiz di negeri ini. Hari ini makin banyak, masya Allah, subhanallah. Tapi ternyata PR-nya juga masih banyak. Yang belum bisa mengaji, yang belum bisa membaca Al-Quran juga banyak. Ketika diadakan survei di kampus-kampus, 80% lebih mahasiswa itu tidak bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah sebuah kegundahan. Maka ayah bunda, pastikan diri kita, keluarga kita itu bisa membaca Al-Quran. Jangan lewati hari tanpa mengaji. Baca juga artinya, biar Quran itu memberikan manfaat yang banyak untuk kehidupan kita. Karena sebenarnya Quran itu adalah solusi. Kenapa kita merasa hidup ini sulit, banyak masalah, hidup tidak pernah tenang, selalu stres, lebih-lebih generasi muda. Dan anak-anak milenial, Gen Z, itu capek belajar, capek kuliah, lelah bekerja, dikit-dikit healing dulu besti. Mereka pada sakit, nyari pengobatan. Karena healing itu kan berobat artinya, nyari kesembuhan. Walaupun ya
Maksudnya jalan-jalan, iya. Tapi kok jalan-jalan terus? Kok buang-buang duit terus? Kan jalan-jalan kita hari ini buang-buang duit ya. Coba kalau kita tadabburi firman Allah, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, yaitu mereka rihlah. Apa itu rihlah? Traveling, jalan-jalan di musim dingin dan musim panas. Allah memuji orang Quraisy lewat surah ini. Apa pujiannya? Saat surah Quraisy turun, belum semua orang Quraisy beriman. Yang beriman masih minoritas dari orang-orang Quraisy. Tapi Allah memuji orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu pandai berbisnis, jago berdagang, berwirausaha. Mereka jalan-jalan di musim dingin dan musim panas dalam rangka bisnis. Mereka jalan-jalan bawa pulang duit, bawa pulang uang, bawa pulang dinar, dirham. Jalan-jalan mereka bukan buang duit, tapi justru dapat duit. Beda kan dengan kita hari ini jalan-jalan buang uang. Walaupun kayak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senang-senang aja tuh, ya biar tumbuh ekonomi lokal lewat pariwisata. Tapi buat kita, ya buat buang uang gitu kan. Stres ya. Pulang jalan-jalan nggak menyelesaikan masalah, karena itu ternyata cuma lari dari kenyataan. Begitu balik stres lagi gitu. Habis uang pula Pak ya. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin generasi ini jauh dari kitab suci. Bukankah dulu para wali ketika berdakwah di Nusantara sudah menyusun syair dalam dakwah mereka yang kita kenal dengan tombo hati? Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Udah kita amali belum? Baca Quran dan maknanya itu menjadi obat hati. Karena apapun masalah hidup kita, apapun keluhan kita, Allah punya jawabannya, Quran punya solusinya. Ada masalah rumit sekali, pelik sekali, sulit sekali, belum ada jalan keluar, rasa tidak sanggup menjalaninya. Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Itu hiburan dari Allah. Berarti kalau kita diuji, yakinlah kita sanggup menjalaninya, karena setiap masalah sudah diukur, sudah ditakar sama Allah. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Karena al-usri pakai alif lam spesifik, sedangkan usra itu tidak pakai alif lam. Karena alif lam itu dalam bahasa Arab litta'rif, diketahui. Itu aja yang sulit. Bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Yang kemudahan itu bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Sulit belajar Quran, sulit menghafal Quran. Sebenarnya nggak sulit, mudah itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Telah kami mudahkan Quran untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk diingat. Adakah kalian menjadi bagian orang yang mempelajarinya? Quran itu mudah. Buktinya anak kecil hafal Quran, orang tua hafal Quran, bahkan penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa banyak juga yang hafal Quran. Itu bukti bahwa Quran itu mudah. Tapi kok pas saya hafal terasa sulit, coba hafal lagi, coba paksain, baca yang banyak, baca yang banyak. Makin banyak makin nikmat. Quran ketika hafalannya belum mungkin, belum nikmat. Tapi kalau sudah mungkin, itu nikmatnya luar biasa. Anak muda ngomong hari ini, pengen ngerasain nikmatnya belanja, beli barang itu gak usah lihat harga. Dia nggak tahu nikmatnya baca Quran tanpa melihat mushaf. Kalau kita udah punya Quran di sini, ya nggak perlu tergantung lagi sama mushaf. Itu ringan sekali, nikmat sekali. Tabarakalladzii ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala
Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kok bisa khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali, sehari 2 kali khatam, kayak baca 60 juz. Kok bisa? Selain karena keberkahan waktu, ya kalau Quran itu udah di sini ringan, mudah, cepat bacanya, hadir temponya. Beda dengan kita kalau harus lihat mushaf itu harus hati-hati betul, jangan tertukar barisnya, ini depannya apalagi, itu nggak bisa cepat bacanya. Tapi kalau Quran udah di sini, apalagi udah paham, itu nikmatnya luar biasa. Saat dihafalkan belum begitu nikmat, mungkin bahkan butuh perjuangan, ada kesulitan-kesulitan. Tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah. Lama-lama makin nikmat Al-Quran. Bahkan ketika kita nggak tergantung lagi sama mushaf, itu nikmatnya luar biasa. Kemudian kalau kita hari ini punya keinginan, anak-anak muda yang biasanya suka banyak cita-cita, ya, pengen kuliah di kampus A, malah dapatnya kampus B. Pengen nikah sama dia, kok dia malah ditikung sahabat sendiri. Sahabatnya sakitnya di sini, ya. Tapi Allah menghibur kita dengan sebuah ayat. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Kok hati sulit banget untuk tenang, overthinking, stres, insomnia, susah tidur, anxiety, dan lain sebagainya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikirnya yang kurang. Apapun masalah hidup kita ada solusinya. Mau nikah, Allah kasih kisi-kisinya. An-Nisa ayat pertama, An-Nisa ayat 34, Ar-Rum ayat 21, Al-Furqan 74, At-Tahrim ayat 6. Itu bekal untuk rumah tangga. Mau punya anak, gimana caranya biar anak soleh, solehah? Ali Imran dari mulai ayat 33-nya, gimana seharusnya menjadi orang tua? Mau bisnis, mau berwirausaha, Allah kasih panduannya, Allah kasih rambu-rambunya di lembar-lembar terakhir surah Al-Baqarah. Itu tentang fikih muamalah semuanya. Udah ada aturannya, udah ada guide-nya. Cuma masalahnya kita jauh dari Quran. Maka bersyukurlah kita yang setiap harinya masih bisa membaca Al-Quran, masih punya kesempatan untuk belajar Quran. Negeri kita Indonesia ini aman loh. Kita nggak kebayang kalau hidup di negeri komunis yang Quran itu dilarang. Nyimpan Quran adalah kriminalitas, sehingga Quran itu harus dihanyutkan di sungai-sungai. Kalau ketahuan ditangkap, itu sampai sekarang masih ada. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Tiongkok kan, seperti masyarakat Uighur itu ngalami. Apalagi di zaman-zaman dulu tuh di rezim-rezim Tsar Rusia, Uni Soviet, itu lebih parah lagi. Hari ini di Timur Tengah, di negeri Syam, orang-orang di Suriah, di Palestina, mereka nggak bisa ngaji kayak begini, nggak bisa berpuasa sholat berjamaah ke masjid. Ini kita di Indonesia ini aman, baladan amina. Harus kita syukuri. Syukur atas nikmat Allah itu kita gunakan dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah. Kita bebas baca Quran, nggak kita lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Dan wujud syukur juga, ya, apabila dikasih nikmat, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah itu berbagilah, siarkanlah, umumkanlah. Itu maksudnya ya bukan dipamerin, tapi berbagi. Tahadduts bin ni'mah istilahnya. Maka kita bersyukur hari ini mungkin di setiap rumah kita ada mushaf Al-Qur'annya, ya kan? Walaupun mungkin kalau mushafnya berdebu itu lain cerita. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita sadar untuk kembali membukanya, membacanya. Kalau di handphone ada aplikasi Quran tapi jalan dibuka, sedangkan last scene WhatsApp-nya terus-terusan dicek notifnya. Saatnya sekarang kita mengakrabkan diri kita dengan Quran. Namun jangan lupa, tidak semua orang seberuntung kita. Banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok yang aksesnya susah, jalannya jelek, masih lumpur,
Indonesia itu punya program tebar mushaf Al-Quran ke pelosok-pelosok Indonesia. Maka mari kita support program mereka dengan donasi terbaik kita, supaya itu menjadi amal pahala yang memudahkan jalan kita menuju surga. Mari kita berinfak, bersedekah. Kalaupun kita hari ini belum jadi ahlul Quran, maka mudah-mudahan jihad kita dengan harta, karena jihad itu bukan hanya dengan jiwa. Bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu bisa dengan harta, bisa juga dengan jiwa. Maka jihad harta ini juga punya keistimewaan, punya keutamaan. Karena ternyata ketika Nabi masih berdakwah di Mekah, itu kan perintah ibadah secara umum belum Allah turunkan, masih sedikit sekali. Yang perintah sholat 5 waktu belum ada, perintah puasa, zakat, apalagi gitu ya, haji secara umum belum turun. Namun ada sebuah perintah ibadah yang Allah turunkan di Mekah. Wa atu haqqahu yawma hasadih waf'alul khair, lakukanlah kebaikan-kebaikan di surah Al-Hajj itu. Menurut sebagian pendapat ulama itu surah Makkiyah. Kemudian ayat tentang zakat pertanian itu turunnya di Mekah. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Padahal Makkah itu tandus. Orang Makkah itu keahliannya berbisnis. Orang Madinah nanti baru yang ahli bertani. Tapi kenapa ayat tentang zakat pertanian turunnya di Mekah? Intinya tentang ibadah sosial, ibadah sedekah. Karena sedekah itu kan kebaikan sosial. Kenapa turunnya di Mekah? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Semua ibadah muslimin itu pasti ada ibadah sosial, ada kaitannya dengan sosial. Ketika Allah perintahkan sholat misalnya, aqimus sholat, pasti diiringi dengan wa atuz zakah. Sepaket itu. Sholat hablum minallah. Zakat itu manfaatnya siapa yang merasakan? Hablum minannas, sesama muslimin. Nanti saat puasa, kalau nggak bisa ganti puasa sudah sepuh, sudah usul, bayar fidyah kan? Fidyah itu apa? Sedekah. Ibadah haji, ketika melanggar larangan haji, tidak melakukan wajib haji, harus menyembelih dam. Dam itu menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan hadiyu yang akan disebar dagingnya. Manfaatnya sosial lagi. Jadi selalu hablum minallah diiringi dengan hablum minannas. Maka kita juga jangan hanya mikirin kesolehan pribadi, kita harus memikirkan sosial, nasib masyarakat di sekitar kita. Gimana keadaan tetangga kita, kan minimal itu. Jangan sampai dapur kita mengembul, tetangga kita kelaparan, menghirup aroma masakan dari rumah kita. Jangan sampai seperti itu, kan kita harus peduli dengan sesama. Makanya ada amal soleh yang bernama sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu amal kebaikan untuk sesama, amal sosial yang sifatnya umum, itu sedekah. Kalau ada duri di jalan kita pindahin, itu sedekah kan? Ya, bahkan senyum untuk saudara kita juga sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika as-sadaqah. Tapi kalau ada kotak amal lewat, kalau ada selebaran untuk berinfak lewat gitu, kita senyumin sama yang ngasih, nah itu belum sedekah. Ada kotak amal lewat, kita senyumin, kan senyum sedekah. Senyum sedekah dulu, masukin dulu uangnya, transfer dulu nominalnya, baru bisa dihitung sedekah. Itulah yang dinamakan dengan infak. Infak adalah sedekah dalam bentuk harta. Sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya, orang yang paling benar imannya. Terbukti suatu waktu Abu Bakar bersedekah dengan 100% hartanya, di waktu yang sama Umar bin Khattab 50% dari hartanya. Fisabilillah. Itulah level iman. Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah ukuran benarnya iman seseorang. Sedekah artinya benar. Kemudian infak adalah sedekah dalam bentuk harta. Ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi amal sosial yang paling umum itu sedekah, entah itu di jalan, senyum, bantu dengan tenaga, dengan ilmu, itu semua sedekah. Tapi ada lingkaran yang lebih kecil lingkupnya di dalamnya, yaitu infak. Apa itu infak? Sedekah dalam bentuk harta. Berasal dari kata nafaqah. Nafaqah itu artinya terowongan. Apa hubungannya? Ketika kita berinfak dengan harta kita, sejatinya kita sedang memindahkan rekening dunia menuju rekening akhirat. Karena
itu cuma pindah aja dari harta dunia menjadi harta yang kita nikmati nanti di akhirat. Gak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan Allah bilang di Quran surah Al-Muzammil, ini surah saya ya, nggak beda-beda. Wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjami aku dengan pinjaman yang baik, kata Allah. Kalau Allah minta pinjaman sama kita, rezeki kita aja dari Allah, harta kita titipan Allah. Kalau Allah minta pinjam lagi sama kita, kenapa coba? Ini kalau bukan firman Allah, kita nggak akan bicara demikian. Allah bilang, wa aqridullaha qardan hasanah, pinjami aku dengan pinjaman yang baik, kata Allah. Maksudnya gimana? Kata salah seorang ulama, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam tadabburnya, dalam tafsirnya, beliau menjelaskan begini, seolah-olah Allah itu berbicara, pinjami dulu aku harta-harta kalian, karena ada saudara-saudara kalian yang nasibnya tidak seberuntung kalian, yang rezekinya dalam tanggunganku, maka sini pinjami dulu aku harta kalian untuk aku berikan kepada mereka. Jangan khawatir, pinjaman itu pasti kembali dan Allah mengembalikan sesuatu yang terbaik. Ibarat kalau kita investasi sama pebisnis senior, returnnya menjanjikan ya, bagi hasilnya menarik, profesional, amanah, kita berani. Terus kenapa kita nggak berani investasi kepada pemilik langit dan bumi, yang bagi hasilnya nanti langsung di akhirat dikasih semuanya, yang sudah berubah bentuk dalam wujud yang jauh lebih baik, diganti dengan nikmat surga yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itulah infak, sedekah dalam bentuk harta. Namun infak itu nanti dibagi-bagi lagi. Memang ada zakat yang hukumnya wajib. Zakat itu berasal dari kata zakat. Zakat itu suci. Zakat itu untuk menyucikan harta, karena dalam harta kita ada hak fakir miskin, ada hak orang lain di sana. Asnaf zakat yang 8 itu ya. Zakat untuk menyucikan harta. Zakat mal itu 2,5%, 1/40. Ketika sampai nisabnya sekitar 80 gram emas, dan itu mengendap dalam tabungan kita, dalam simpanan kita, genap 1 tahun sampai haulnya, keluarkan zakatnya. Itu zakat mal. Zakat pertanian nanti ada 5% atau 10% tergantung irigasinya. Zakat rikaz, barang temuan 1/5-nya, ada aturannya. Itu zakat, hukumnya wajib. Kemudian varian lain dari infak adalah wakaf. Apa itu wakaf? Kalau kita baca Quran, kita berhenti, kita menyebutnya wakaf. Maka kalau dalam bab harta, wakaf itu adalah menghentikan harta di jalan Allah. Kalau kita mewakafkan harta, berarti harta itu sudah jadi milik Allah, tidak boleh ditarik lagi, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Walaupun nanti ulama menjelaskan fikihnya secara detail sekali ya, 4 mazhab, masya Allah. Tapi syariat wakaf ini luar biasa. Cuma boleh diambil manfaatnya. Siapa mauquf alaihnya, siapa penerima manfaatnya, itu bisa ditentukan oleh wakif. Kalaupun tidak ditentukan, bisa bersifat umum. Peradaban Islam itu dibangun dengan wakaf. Masjid Nabawi adalah wakafnya Rasulullah SAW. Tidaklah para sahabat Nabi ketika mereka mampu, pasti mereka pernah berwakaf. Wakaf itu gak harus kita punya tanah kita wakafkan, enggak. Keran masjid rusak kita ganti, itu wakaf. Kabel mikrofon macet, putus, kita ganti, itu wakaf, walaupun tidak kita akadkan. Jadi sesederhana itu wakaf ya. Cuma harus hati-hati, wakaf ini harus dikelola dengan benar. Maksudnya harus dijaga. Ada yang namanya nadir. Nadir itu penjaga harta wakaf, pengelola harta wakaf. Nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh dipotong. Misalnya kalau hari ini kita berwakaf dalam bentuk harta, dalam bentuk uang tunai, itu mazhab Syafi'i tidak membolehkan sebenarnya. Wakaf dalam bentuk uang tunai itu mazhab Syafi'iyah melarangnya. Yang membolehkannya mazhab Malikiyah. Hari ini kita mengamalkan wakaf tunai ya. Kenapa? Karena Badan Wakaf Indonesia sudah menjadikannya sebagai undang-undang. Maka kaidahnya al-hukmu yarfa'ul khilaf.
bersih sesuai dengan niat orang yang berwakaf. Jangan dipotong jadi operasional relawan. Itu harus jadi kehati-hatian memang hari ini. Jangan sampai niat kita baik, tapi karena ketidakpahaman kita terhadap syariat, kita malah berbuat zalim, kita malah berbuat sesuatu yang malah jatuhnya dosa. Nah, itulah wakaf. Nah, kalau muslimin sadar untuk berwakaf lagi, maka peradaban ini akan baik. Dulu peradaban Islam berobat di rumah sakit gratis, sekolah gratis, bahkan gaji guru, gaji dokter itu paling tinggi dalam peradaban. Hari ini kan nasib guru tidak baik-baik amat di negeri kita. Kenapa? Para guru itu sejahtera di zaman peradaban Islam dulu karena sumber pendanaannya dari wakaf. Karena kaum muslimin yakin dengan akhirat. Mereka nggak numpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur. Numpuk-numpuk harta, banyak-banyakan harta telah melalaikan kalian atau bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian singgah di alam kubur. Nah, makanya dulu orang-orang dermawannya itu banyak sekali sehingga kemakmuran di mana-mana mustahik zakat sulit dicari karena orang-orang berlomba dengan wakaf, bukan hanya dengan zakat. Nah, saya simpulkan ya, tadi lingkaran besar apa? Sedekah. Yang lebih kecil infak. Di dalam infak itu ada infak biasa, ya sedekah biasa aja, donasi. Ada zakat yang memang wajib, ada wakaf yang hukum asalnya sunnah, tapi dia sangat mengikat. Akad dari wakif itu sangat kuat. Itu luar biasa. Itulah kenapa zakat juga disebut sedekah, karena tadi sedekah itu lingkaran paling besar. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ayat di surah At-Taubah tentang siapa yang berhak menerima zakat itu kan bunyinya innamas shadaqah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Kemudian kita pernah mendengar hadis Nabi, idzal kal insani kunta amalu illa min thalatin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal dunia, selesai semua amalnya, terputus semua pahalanya kecuali dari 3 sumber. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Inilah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf juga disebut sedekah karena sedekah dari lingkaran yang paling besar. Aw 'ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, kita suatu saat akan berpulang. Enggak selamanya kita hidup di dunia. Sudahkah kita menyiapkan bekal yang terus mengalirkan pahala untuk kita? Kita harus mengupayakan dari 3 amal jariah ini. Kalau bisa 3-tiganya, alhamdulillah. Apa wakaf kita? Apa ilmu yang kita sebar? Sudahkah kita punya anak soleh yang nanti mendoakan kita, yang nanti mensolati jenazah kita? Ini penting. Maka didik anak dengan keimanan, didik dekat sama Al-Quran, supaya kita punya bekal nanti saat kembali kepada Allah, saat di alam kubur. Nah, di alam kubur itu para mayit itu banyak yang menyesal kenapa dulu di dunia gak banyak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia walaupun sebentar, kami bakal bersedekah dan melakukan amal soleh. Nah, itu di ending surah Al-Munafiqun. Maka selagi kita hidup di dunia ini, yuk amal sedekah kita. Nah, mari kita support program dakwah dari Fiqh Indonesia dan kawan-kawan dari inisiatif Zakat Indonesia. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima Allah, yang memudahkan jalan kita menuju surga, yang meringankan hisab kita, yang menghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Subala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan motivasi buat kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mewakili BKP Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan mohon maaf tidak ada yang bubar dulu di tempat ini karena panitia menyiapkan sarapan gratis, ada pisang goreng dan salad untuk menghangatkan kita semua pada subuh hari ini.